tiba-tiba ini bapaknya Esti di dalam mimpi. Ini kan bapaknya ini kan udah meninggal. Di dalam mimpi Esti, bapaknya ini mengatakan, "Nah, segeralah tobat. Jalanmu sudah salah. Segeralah tobat." Esti terbangun. Ibunya kaget. Kenapa Esti? Iya bu, Esti ketiduran ya bu. Iya, kamu kenapa? Enggak apa-apa bu, enggak apa-apa. Esti pindah kamar dulu bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal deket dengan kalian semua penikmat channel Rian Agus Widodo. Dimanapun kalian berada. Mas kok kebanyakan boomnya sih? Nah inilah saya gitu ya. Jadi buat yang teman-teman baru gabung, kalau toh kaget atau apa, saya minta maaf gitu. Tapi inilah karakter saya gitu ya. Nah monggo silakan absen, pastikan jangan lupa nama dan kotanya ini disertakan gitu, biar saya ini hafal gitu. Setiap harinya saya membaca itu saya hafal. Di cerita kali ini kiriman dari subscriber ini menceritakan ada seorang biduan, di mana biduan tersebut ini ketika dia perform atau apa segala macam tidak pernah memuaskan. Tampilannya ini buat orang yang ngundang ini nggak pernah puas gitu. Si pengundang acara ini nggak pernah puas. Ini yang membuat biduan tersebut ini sepi job, nggak laris. Jarang sekali orang ngundang. Hingga pada akhirnya sang biduan ini nekat mendatangi dukun untuk pasang susuk. Setelah pasang susuk, ternyata membuahkan hasil, di mana job biduan tersebut ini akhirnya laris. Dia mendapatkan tawaran manggung di berbagai daerah. Tapi anehnya, sang biduan ini belum merasakan puas, tidak pernah merasakan kepuasan. Dan justru, ia memasang susuk di vaginanya. Masang susuk di alat kelaminnya si biduan ini untuk apa? Kok aneh? Di kemudian hari ada orang terdekat dari biduan tersebut nih. Orang terdekatnya ini ada yang gak suka. Orang terdekat malah gak suka gitu dengan kesuksesan si biduan ini. Dan orang terdekatnya ini ingin menghancurkan semuanya. Bagaimana nasib sang biduan tadi? Kalian sudah penasaran seperti apa ceritanya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa, nama, tempat, toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Sekali lagi, cerita ini sudah aman untuk dibawakan. Karena dari pengirim cerita meminta, Mas semuanya disamarkan gitu. Jadi saya sesuai aja gitu, sesuai dari pengirim cerita gitu. Jadi semuanya udah aman. Kejadiannya juga udah agak lamaan gitu. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Esti. Esti hidup dengan ibu dan keempat adiknya. Bisa dikatakan kehidupan Esti dan keluarganya serba kecukupan. Karena apa? Esti ini seorang biduan yang dimana ini dari panggung ke panggung ia laris. Banyak panggilan, banyak job, banyak tawaran, terus-menerus mengalir deras. Sehingga membuat keluarga Esti ini gak pernah yang namanya kekurangan. Tak hanya itu, Esti juga baik sama warga. Gitu, ketika sama warga ketemu, kadang membuat santunan, memanggil warga, dikumpulkan, membantu orang-orang yang miskin, membantu orang-orang yang kekurangan. Berjalannya waktu ya kan, ini Esti punya keniatan ingin mengumrohkan ibunya gitu. Jadi memang ada beberapa warga-warga sekitar yang mau umroh gitu. Nah karena memang Esti jadwalnya ini padat, sehingga membuat ibunya ini yang umroh gitu. Ibunya seneng banget. Ibunya bisa pergi ke tanah suci ini seneng banget. Gak disangka-sangka. Ini otomatis membuat derajat keluarganya Esti ini naik.
Singkat cerita, kepulangannya ibu dari umroh ini juga banyak tamu berdatangan segala macam dengan memberikan selamat. Ibunya Esti ini juga ngomong sama Esti. Ibunya seneng. Ibunya seneng dengan keberhasilan Esti yang sekarang. Awalnya tidak ada masalah sama sekali. Adik-adik Esti juga sama nih. Sekolah nggak pernah ada masalah untuk pembayaran segala macam. Esti bener-bener tanggung jawab. Nah, Esti ini mempunyai sahabat, kita sebut saja namanya Tika. Tika juga seorang biduan. Rumahnya juga tidak jauh dari Esti. Akan tetapi, ada perbedaan nih. Kalau Tika ini jarang laku. Nggak seperti Esti yang laris. Tika ini jarang laku. Padahal dulunya, ini justru malah Tika nih yang awalnya duluan jadi biduan. Bahkan Esti belum jadi biduan. Nah, Tika ini membantu. Kalau kamu mau jadi biduan, pakai dulu pakaian-pakaian aku, nggak apa-apa. Itu kita gantian-gantian, nggak apa-apa. Terus kita ngapalin lagu bareng-bareng, kita belajar bareng segala macam. Justru malah Tika yang memberikan peluang. Akan tetapi larisnya justru malah laris Esti ketimbang si Tika. Nah, di sini ketika memang Esti ini udah sukses segala macam, Esti nggak pernah lupa sama yang namanya Tika. Esti pas di sela-sela kesibukannya gitu kan ya, pas dia ini free atau apa, dia menyempatkan diri datang ke rumahnya Tika. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Esti, ya ampun, sekarang tambah cantik, sekarang tambah gini. Nah, inilah ibunya Tika menyambut kedatangan si Esti. Tika, ini ada Esti. Oh iya bu. Nah, akhirnya ngumpul-ngumpul. Ternyata Esti di situ seperti biasa nih, membawa bingkisan lah, jajan lah, apa segala macam. Tika bilang, gak usah repot-repot lah, gak apa-apa kok, gak usah bawa apa-apa. Aku lihat kamu sehat aja udah senang. Iya, udah gak apa-apa. Ini buat ibu, adik, bapak, semuanya ini dimakan ya, dimakan. Nanti aku bakalan kesini lagi, aku bawakan yang lebih enak lagi. Nah, inilah ketika datang ke tempatnya Tika, yang namanya Esti ini bener-bener gak sungkan-sungkan untuk memberikan sesuatu. Dari mulai makanan, apa segala macam. Bahkan ketika Tika sedang kebingungan gitu ya, kebingungan untuk bayar apa segala macam, Esti pasti selalu nawarin, pakai uangku dulu nggak apa-apa, pakai aja. Akan tetapi Tika ketika punya uang sebisa mungkin mengembalikan, tidak terus aku udah dibantu Esti terus aku nggak mau balikin atau apa segala macam. Tika tetap bertanggung jawab, walaupun ketika Tika mengembalikan, Esti selalu menolak. Tika, udah, kamu sama keluarga kamu kan lebih butuh. Nggak apa-apa. Yang penting aku udah balikin yo, matur nuwun udah dibantu. Inilah Tika. Mereka ini bersahabat sudah lama sekali. Warga ini kenapa bisa yang namanya senang dengan Esti? Ini karena setiap Agustusan, ya kan? Udah jelas nih, yang namanya biduan ini kalau pas Agustusan jobnya ini udah pasti berderet, ya kan? Dari panggung ke panggung, hiburan-hiburan di acara 17-an ini udah pasti berderet. Akan tetapi, ya kan? Di kampungnya Esti ketika ngadain acara, Esti ini tetap nih gak ngambil hari yang dimana bersamaan dengan kampungnya Esti. Jadi Esti ini ngambilnya yang di kampung gitu, tanpa Esti ini meminta bayaran. Jadi Esti gak ngambil job lain. Ketika di kampungnya sendiri pas 17-an acaranya ini bersamaan dengan yang lain, ini Esti bener-bener dia ini lebih memprioritaskan acara yang ada di kampungnya. Ini yang membuat warga-warga senang dengan Esti. Esti ini gak sombong. Walaupun dia udah jadi biduan, udah kaya, udah jaya, ibunya udah umroh, hidup udah seneng. Akan tetapi gak pernah yang namanya nolak untuk manggung di kampungnya sendiri, bantuin tetangganya. Inilah kabar-kabar di warga sekitaran Esti. Bisa dikatakan Esti ini memang cantik sekali, seksi sekali, dan suaranya ini bener-bener menggelegar. Ketika dia perform, ini banyak yang jatuh hati. Saweran demi saweran terus-menerus mengalir deras. Bahkan tak hanya itu, ini banyak laki-laki kampungnya Esti gitu. Ini mulai dari tetangga kampung, tetangga desa atau apa, ini berlomba-lomba datang ke tempatnya Esti untuk ngapel atau apa. Tapi anehnya, satu pun Esti ini tidak merespon menggunakan hati. Respon biasa saja gitu loh. Tidak merendahkan atau apa. Yang jelas dia ini ya sewajarnya aja. Tapi tidak menggunakan hati. Bahkan sering yang datang gitu kan, memberikan apa tanpa Esti minta. Nah, ada salah satu yang namanya Anton gitu.
pemuda ini dulunya ini justru malah temennya Esti waktu SD. Kita sebut saja namanya Anton. Dia ini rumahnya juga di daerah-daerahnya Esti. Nah, memang dari sekian banyak yang ngapel ke rumahnya Esti, hanya Anton yang orangnya ini biasa-biasa saja. Gitu, yang orangnya sederhana. Dia kerjanya juga wira swasta biasa, gitu kan. Nah, ketika Anton ini datang ke situ, Anton ini walaupun gak ada Esti, kadang-kadang bantuin ibunya Esti, ya kan, bantuin masak, cerita-cerita, ngobrol segala macem. Inilah Anton, karena Anton udah ngerasa gak canggung, gitu. Dia ini udah temenan dari SD. Nah, pada suatu ketika, ibunya Esti ini ngomong sama Esti, "Es, kamu jadi biduan ini sudah bertahun-tahun loh. Kamu semakin hari itu kan semakin tua, nak. Usia kamu itu udah gak muda lagi. Setiap ada anak-anak yang ngapel ke sini, laki-laki yang ngapel ke sini, kamu itu gak pernah ada yang srek. Ibu itu bingung sama kamu, nak. Udahlah, Bu. Lagian memang Esti ini gak cocok sama mereka kok. Emang mau dipaksain? Ibu ini gimana sih?" Yo, ibu tahu. Tapi dipikirkan, nak. Usiamu itu udah gak muda lagi. Ah, ibu ini aneh. Gak mungkin dong Bu Esti ini salah pilih. Nah, kamu tahu Anton kan? Sahabatmu SD. Dia sampai sekarang kan rajin kesini. Kalau nggak ada kamu, dia juga bantuin ibu. Kadang dia ini ngobrol, nemenin ibu. Dia ini udah sayang loh sama ibu. Dia ini udah sayang loh sama keluarga kita. Apa kamu nggak pengen nikah, terus calonnya ini si Anton, nak? Tiba-tiba ibunya mengutarakan hal itu. Esti langsung bilang, "Bu, ibu itu jangan terpengaruh sama anak-anak muda zaman sekarang yang seperti itu, Bu. Kedatangan Anton ke sini udah pasti. Dia pura-pura baik sama kita, ya. Pura-pura baik, nanti ibu akhirnya kayak gini nih, ya. Yang ada ibu ini kayak merasa terharu dengan kedatangannya Anton. Terus setelah itu ibu menjodohkan saya dengan Anton. Udah, Bu, Anton pasti ada maunya. Ibu gak ngerti. Anak-anak sekarang ini pinter. Datang dulu langsung ke orang tuanya. Ini ujung-ujungnya nembak Esti, Bu. Udah ujung-ujungnya itu. Ntar udah gitu ibu belain deh. Udah pasti, Bu, udah ketebak. Lagian, Bu, maaf ya, Bu, kan gak seimbang, Bu. Anton ini kan kerjanya seperti itu, Bu. Nah, kok kamu sekarang kayak gitu sih, nak? Ngomongin pekerjaan orang atau apa segala macam? Ya enggak, Bu. Paling tidak, ya, Bu, ya yang sepantaran lah, Bu. Yang sepadan dengan kondisi kita yang sekarang. Semakin hari semakin sombong si Esti. Nah, seperti biasa, ketika memang ada hari kosong atau apa segala macam, datang ke tempatnya Tika, ngobrol-ngobrol segala macam, seperti itu. Berjalannya waktu, banyak biduan, walaupun pendatang baru, muda-muda segala macam, tetap aja kalah sama Esti. Tetepan aja kalah sama Esti. Banyak yang pada akhirnya, ini sampai-sampai kadang orang bikin acara di tanggal sekian, karena Esti di tanggal itu nggak bisa, si pembuat acara sampai dia rela mundurkan hari di mana agar Esti bisa. Saking pengen di acaranya ini Esti ini bisa ngibur. Ini saking bener-bener rame job si Esti ini. Pada suatu hari gitu kan ya, ini udah berjalannya waktu gitu kan ya, Anton ini datang lagi. Anton datang lagi, ini bawa jajan gitu, walaupun cemilan yang memang cemilan biasa, sederhana gitu kan ya. Assalamualaikum. Nah, kebetulan Esti ini lagi di rumah, yang bukan juga Esti sendiri. Dibuka pintunya, cekrek. Waalaikumsalam. Anton, kamu? Iya, ibu ada nggak? Gimana? Ada apa? Kamu mau nyari ibu apa nyari gimana? Kamu mau apa? Tak lama kemudian ibunya denger, karena ini memang siang gitu kan. Ibunya ini denger habis sholat. Nak Anton, masuk nak. Nah, Anton pun masuk. Bu, ini ada cemilan, Bu. Ini lah, kok repot-repot? Seperti biasa, seperti itu kan. Anton memberikan cemilan atau apa segala macem. Setelah itu, ibunya ini bikinin minum buat Anton. Nah, pada saat ibunya ini bikinin minum, Esti ini manggil Anton. Sini, Anton, sini aku mau ngomong. Ya Esti, gimana Esti? Kayaknya aku lama-lama kok jadi lihat kamu kayak enak ya. Maksud kamu gimana, Es? Aku tahu kamu dulu pernah bantuin aku, pernah bantuin keluarga kami, segala macam. Terus kamu ini deket dengan ibu. Akan tetapi aku tahu, maksud kamu aku tahu. Maksudnya gimana, Es? Nanti lama-lama kamu pengen nikah kan sama aku? Tiba-tiba Anton dikatain seperti itu. Es, kok kamu pikirannya kayak gitu sih, Es?
Oh, aku kesini apa? Ujung-ujungnya pasti gitu kan? Iya kan? Iya kan? Nah, ibunya ini dengar. Bawa minum, ibunya ini dengar. Hesti, kamu ngapain sih Hesti? Kok ngomongnya kayak gitu? Udah jelas kok Bu, nanti kebaikan Anton ini ujung-ujungnya ini pasti ada maunya Bu. Hesti, gak boleh ngomong seperti itu. Udahlah Bu, udah jelas ini Anton nanti akhir-akhirnya ya Bu, ujung-ujungnya ini nanti pasti ngomongin, kamu mau gak nikah sama aku? Iya kan? Kayak gitu kan Ton? Iya kan? Bu, Hesti, saya pamit dulu. Anton langsung pamit. Ngerasa kayak, kok kayak gini sih bocah? Dulu baik kok kayak gini sih? Anton ngerasa kecewa, sakit. Dulu karena apa? Dulu Anton ini udah sempat bantuin ketika mereka ini susah atau apa. Tapi kok sekarang seperti ini? Anton pulang. Ibunya bentrok sama Hesti. Ibu belain Anton. Ya nggak gitu nak. Tapi Bu hargai orang. Kamu di warga sini kan udah dikenal orang baik. Kenapa kamu ngusir Anton? Dia itu baik. Udahlah Bu, karena Hesti ini capek Bu. Capeknya apa? Nanti pasti ujung-ujungnya ya minta nikah. Udah, kamu mau gak nikah sama aku? Pasti gitu Bu. Ya ampun nak. Jangan gitu lagi yo. Ibu ini malu kalau kamu kayak gitu. Kamu di desa ini terkenal orang baik. Jangan kayak gitu lagi. Ibu malu. Iya Bu, iya. Nah, disinilah ya kan, Anton ini kayak ngerasa sakit hati terus pergi. Berjalannya waktu pada tengah malam, ya kan, kebetulan Hesti ini pulang cepet karena memang dari siang manggung gitu. Pas abis maghrib dia udah pulang. Dari siang ini udah manggung kenceng. Dia ini pulang cepet, habis maghrib gitu kan, dia ngumpul makan segala macem. Hesti capek. Adiknya ini sampai disuruh mijitin. Dek, pijitin kaki Mbak dong Dek. Iya Mbak, pada mijitin lah. Setelah itu Hesti ini tertidur di depan TV gitu. Ngumpul bareng di sini. Ngumpul bareng di depan TV, ibunya juga ngeliat kalau Hesti ini capean. Adiknya ini sempat ngomong sama ibunya, Bu, Kak Hesti disuruh bangun pindah aja gimana Bu? Nggak usah, nanti kalau dia kebangun yang ada malah telepon-teleponan sama temen-temennya. Udah, biarin aja tidur depan TV. Dia capek. Iya Bu, udah kalian tidur aja, besok sekolah. Iya Bu. Akhirnya ibunya ini menemani Hesti ini tidur di depan TV. Jadi depan TV ini ada kasur gitu, ada kasur di mana biar nontonnya ini asik gitu kan, bisa tiduran gitu kan. Nah disitulah Hesti ketiduran. Pada saat Hesti ketiduran, ternyata Hesti bermimpi. Hesti ini mimpi, ini tiba-tiba Hesti ini berada di jalanan yang lurus dan kiri kanan ini jurang. Hesti ini bingung, ini jalan lurus kok nggak sampai-sampai pada ujungnya. Dan anehnya, langkah demi langkah Hesti ini bener-bener berat. Nah ketika Hesti ini berhenti, dia merasakan panas. Mau gak mau dia harus jalan terus. Akan tapi kan lelah, gitu kan. Di dalam mimpinya seperti itu. Ketika dia berhenti, dia merasakan kakinya yang benar-benar panas. Karena Hesti tidak menggunakan sepatu atau alas kaki, sendal atau segala macam. Enggak, dia bener-bener kaki polos aja udah, tanpa alas sedikit pun. Jadi dia jalan terus. Ketika berhenti ngerasain panas. Ketika berhenti ngerasain panas. Dan jalanan itu nggak ada ujungnya. Jalanan itu hanya setapak. Posisinya anehnya di mimpinya Hesti ini kayak mau menjelang maghrib gitu. Kayak mau menjelang maghrib, nggak malam gitu, enggak. Jadi kayak sore mau menjelang maghrib. Hesti juga ketakutan, udah kepikiran nanti ini kalau tiba-tiba malam gelap aku gimana ya. Di dalam mimpi Hesti seperti itu. Dia jalan terus menerus. Ketika berhenti kelelahan, dia ngerasain panas. Mau gak mau jalan lagi. Mau gak mau terus jalan. Berhenti panas lagi. Ini gak ada matahari. Kenapa tanah ini panas? Jalan terus. Hingga pada akhirnya tiba-tiba Hesti dikagetkan dengan munculnya ada seseorang menggunakan pakaian serba biru. Dari mulai baju sampai ke celana, ini serba biru. Birunya ini biru langit. Birunya ini biru cerah. Hesti di situ kaget dan tidak bisa berkata apa-apa karena orang tersebut adalah almarhum ayahnya Hesti. Hesti ini udah kelelahan. Dia udah di mana, dia udah bener-bener pasrah. Mau lanjut dia ini udah nggak kuat, berhenti juga panas. Jadi sudah sambil merangkak mendekat ke orang itu. Hesti kaget. Ternyata orang itu adalah ini ayah Hesti. Bapak, tolong Hesti Bapak, tolong Hesti Bapak, tolong Hesti. Tiba-tiba, ini bapaknya Hesti di dalam mimpi. Ini kan bapaknya ini kan udah meninggal.
Di dalam mimpi Esti, bapaknya ini mengatakan, "Nah, segeralah tobat. Jalanmu sudah salah. Segeralah tobat." Esti terbangun. Ibunya kaget. Kenapa Esti? Iya bu, Esti ketiduran ya bu. Iya, kamu kenapa? Nggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Esti pindah kamar dulu bu. Iya, ibu takut bangunin kamu. Wong kamu itu capek banget. Yaudah sana pindah kamar. Akan tetapi Esti ini tidak cerita sama ibunya kalau dia ini sedang mimpi. Dia tidak menceritakan ke ibunya. Saat itu Esti di kamar, ini kebayang. Ya ampun, aku tadi mimpi didatangi bapak dan disuruh bertobat. Ada petanda apa ini? Esti bingung. Nah, ternyata ya kan, keesokan harinya ini Esti ada manggung lagi. Ternyata mimpi itu masih bersambung. Esti ada job di luar kota. Esti ini dapat hotel dari panitia. Esti tidur karena esok pagi ini perform. Tiba-tiba Esti dibawa lagi nih. Di dalam mimpinya Esti ini dibawa lagi, di mana kiri kanan jurang dia harus berjalan terus-menerus. Hingga pada akhirnya ketika dia letih, lelah, sambil merangkak, dan ketika berhenti ini merasakan panas, dia ngerasa tersiksa, tiba-tiba muncullah bapaknya dengan mengatakan, "Nah, tobat, nah, sudah cukup tobat." Esti terbangun lagi. Dan ketika terbangun, ini udah banyak panggilan tak terjawab. Ternyata Esti bangun kesiangan. Esti bener-bener bangun kesiangan. Esti langsung buru-buru, prepare segala macem, langsung pentas. Akan tetapi otaknya dia bener-bener masih memikirkan mimpi-mimpinya. Dan ternyata masih berkeselanjutan. Terus mimpi seperti itu. Dibawa ke jalanan yang lurus, ya kan, kiri kanan ini jurang, di mana dia jalan terus-menerus dan ditemui oleh bapaknya yang menggunakan baju serba biru. Birunya ini langit. Singkat cerita, gitu ya. Singkat cerita, kepulangan Esti dari konsernya Esti gitu kan ya. Dia pulang, ibunya tiba-tiba ngomong sama Esti. "Nah, ibu mau ngomong, nak. Ada sesuatu yang ibu mau sampaikan. Sebenarnya udah lama. Tapi apa sih bu? Esti capek." "Ya udahlah, nanti kalau kamu udah nggak capek, ibu pengen ngobrol yo." Ibunya bilang seperti itu. Akan tetapi, ya kan, ini nggak pernah ada waktu. Entah kenapa job Esti semakin banyak. Tiba-tiba dapat telepon, Esti keluar. Gitu kan. "Bu, Esti 2 hari gak pulang ya, nanti balik lagi kok." Seperti itu, terus menerus. Berjalannya waktu, ibunya udah bener-bener capek. Ibunya ini pengen ada waktu, ibunya ini sampai bentak. Ketika Esti di rumah, Esti ini mau keluar, ibunya sampai bentak. "Nah, ibu mau ngomong, dengarkan. Sekali aja ini terserah. Terserah kamu habis. Ibu ngomong terus kamu, ini mau kemana terserah kamu. Ibu sekali pengen ngomong sama kamu." "Bu, ibu kenapa sih bu? Kok tiba-tiba ngomongnya keras sama Esti?" "Karena ibu bingung, harus kapan ibu menyampaikan ini ke kamu. Kamu gak ada waktu di sini. Kamu gak pernah ada waktu untuk keluarga. Ibu pengen ngomong sama kamu." "Iya bu, iya gimana? Mau ngomong apa?" "Esti, ada waktu cuma 5 menit. Sebentar lagi Esti harus keluar." "Apa? Ibu mau ngomong apa?" Esti dengerin. Nah, nggak tahu kenapa sudah berapa tahun ini ibu awalnya tidak memikirkan. "Apa sih bu? Nggak usah teka-teki kayak gitu, kelamaan. Apa ibu? Kenapa?" "Terserah kamu percaya apa enggak. Udah berapa tahun ini ibu ini sering sekali. Ibu sering bermimpi. Ibu ini melihat kamu ini jalan kaki. Kamu jalan kaki. Di mana kiri kanan ini jurang, nak. Ibu melihat itu. Ibu tidak bisa menolong. Kamu jalan kaki yang panjang dan tiba-tiba di tengah kamu lelah. Kamu merasa panas. Kamu merasa capek. Kamu tak kuat lagi untuk berjalan. Muncullah bapakmu. Dan bapakmu mengatakan, tobatlah, nak." Esti langsung kaget kan. Yang awalnya dia megang tas tiba-tiba ditaruh di meja. "Maksud ibu apa bu?" "Ya, nah itu yang ada di mimpi ibu. Bapak kamu mengatakan seperti itu. Ibu juga ngerti apa arti dari mimpi itu. Ibu gak ngerti. Ibu pengen ngomong itu tapi gak pernah kamu itu ada waktu. Ibu mau ngomong kamu bilang capek. Ibu mau ngomong lagi kamu bilang lelah. Banyak yang namanya
Kamu itu nyanyi lah apa segala macem. Sekarang kamu tambah gak ada waktu. Makanya ibu ini memberanikan ngomong ke kamu. Kalau mimpi ibu ini udah sering terjadi seperti itu. Bapakmu ini mengatakan kalau bertobatlah nak. Ini ada apa nak? Ibu bingung. Nah sebenarnya Esti ketakutan. Karena itu yang ada di mimpi Esti. Kok bisa sama nih? Dalam hati Esti nih, mimpi yang aku alami kok bisa sama nih? Apa yang dimimpikan ibu? Akan tetapi Esti di sini tidak mengatakan hal itu. Seolah-olah dia baik-baik saja dan tidak dimimpikan hal itu. Esti justru malah bilang ke ibunya, Bu, terus ibu mimpi kayak gitu terus-menerus, ditemuin bapak, disuruh tobat. Berarti Esti nggak boleh nyanyi lagi, gitu? Iya. Esti nggak boleh lagi menghibur. Emang Esti kalau nyanyi pakaiannya seksi gitu, terus mengundang orang gimana, terus pemikirannya gimana gitu? Iya. Terus nanti kalau Esti udah nggak nyanyi lagi, terus kita ini udah nggak makan lagi gitu, terus kita mau laperan gitu, terus kita banyak utang lagi, kita jadi kebingungan lagi. Iya. Terus adik-adik nggak sekolah gitu, Esti disuruh berhenti gitu. Maka itu nak, ibu ini ngomong sama kamu itu nyanyi yang bener atau gimana nak? Kok ibu kayak gitu sih bu? Emang Esti ini pernah yang namanya di luar ini pernah yang berbuat gimana-gimana? Enggak kan? Benar atau bohong nih? Pengakuan dari Esti? Atau pembelaan diri atau bagaimana ini? Tiba-tiba Esti ini membantah. Udahlah bu, itu hanya bunga tidur. Ya mungkin bapak kangen. Udahlah ibu pergi ke makamnya bapak, doain atau apalah. Iya nak, ibu udah sering seperti itu. Kamu gantian. Kamu kesana aja adik-adikmu, ke makam doain bapakmu. Alah ya nanti bu, ini Esti udah buru-buru. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Enggak nak, cuma itu. Cuma ibu kepikiran aja. Sebenarnya ada apa? Udah bu, itu cuma bunga tidur. Esti mau berangkat bu. Udah Esti pergi lagi. Ada apa ini? Sepanjang perjalanan Esti menuju ke venue gitu kan ya, menuju ke tempat pertunjukannya, Esti ini sebenarnya kepikiran. Oh kayak gini ya? Esti langsung telepon Tika. Tika, kapan ya kamu free? Aku pengen ketemu kamu, ngobrol segala macam. Oh ya udah nanti hari ini. Nah setelah selesai pertunjukan, di mana hari yang udah ditentukan, Esti pun datang ke tempat Tika, menceritakan semuanya ke Tika. Kok kayak gini ya Tik? Ya udah, kamu yang sabar, jangan lupa kamu ini tetap ibadah. Itu pesan aku. Oh aku nggak bisa nemenin lama kebetulan aku ada job. Ya tapi kecil, nggak kayak jobnya kamu. Oh ya udah Tik, kalau gitu semangat ya. Tika ada manggung, akan tetapi tidak semewah panggungannya si Esti. Ada apa ini semua? Kok ada mimpi seperti ini? Berjalannya waktu, Esti ini bingung. Dia ini sering pergi-pergi sendiri gitu kan, walaupun gak ada job manggung dia pergi. Dia ini sering yang namanya bengong sendiri. Dia memikirkan, ini kenapa aku juga mimpi seperti ini dan ibu juga sama. Sebenarnya ada apa sih ini? Dia terus yang namanya ngalamun, pergi kemana, kesana kemari, gak jelas. Di sisi lain, ini di sisi ibunya, ini sering terus menerus dimimpikan suaminya yang mengatakan, Esti bertobatlah. Ibunya ini bingung sebenarnya ada apa, pertanda apa ini? Pernah gitu kan ya, Esti ini nggak pulang gitu kan ya, nggak pulang berapa hari. Ibunya juga kepikiran, Esti ditelepon nggak diangkat segala macam. Nanti balik lagi, nanti langsung pergi lagi, terus menerus seperti itu. Pada suatu ketika, Esti yang nggak pulang, tiba-tiba malam-malam ada suara ketukan pintu. Di mana ibunya Esti dan adik-adiknya Esti ini sedang nonton TV. Tapi perasaan ibunya Esti ini gelisah. Kok aku gelisah yo? Ada apa ya? Ada apa? Tiba-tiba ada ketukan pintu. Dek. Assalamualaikum. Lonwon. Assalamualaikum. Siapa bu? Ya sebentar ibu bukain. Nah ibunya Esti ini ke depan membukakan pintu. Ternyata yang datang ini Pak Lurah. Bu, Estinya ada nggak? Esti lagi keluar kok pak. Belum pulang. Ada keperluan apa ya Pak Lurah? Duduk dulu Pak Lurah. Duduk dulu. Nggak usah bu. Esti belum pulang kan bu? Iya Pak Lurah, Esti belum pulang. Mungkin ada job manggung atau apa. Soalnya saya ini jarang nanyain kalau ada job manggung atau apa. Dia ini suka-suka sendiri Pak Lurah. Ada apa ya Pak Lurah? Mau ngadain apa gitu? Warga-warga di sini Pak Lurah? Enggak bu, Esti nggak di rumah kan? Saya mau ngasih kabar.
tadi saya dapat telepon dari kepolisian kalau Esti kecelakaan, Bu. Apa Pak Lurah? Esti kecelakaan? Iya, Bu. Dan sekarang kondisinya kritis, dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit ini, Bu. Iya Pak Lurah. Anterin saya ke sana Pak Lurah, tolong Pak. Iya Bu, mari saya antarkan, Bu. Wah, panik, adik-adiknya Esti juga pada kaget. Mbak Esti kecelakaan Bu. Iya nak, Mbak Esti kecelakaan. Langsunglah buru-buru ibunya Esti langsung ke rumah sakit. Saat ibunya ini sampai di rumah sakit ya kan, ini ternyata Esti ini dalam keadaan koma. Ada beberapa patah tulang di bagian tubuhnya dan mukanya ini hancur. Anehnya, ini mobil ini nggak begitu, yang rusaknya ini nggak begitu parah. Nah, menurut keterangan ini dari kepolisian, ini keterangannya ini kecelakaan tunggal. Jadi Esti ini menerobos di mana ada perbaikan jalan itu ini tidak bisa dilewati, akan tetapi Esti memaksa dan menerobos. Beberapa kali ada orang yang meneriaki, "Mbak awas Mbak, hati-hati Mbak, awas Mbak, hati-hati." Ternyata mobilnya ini nggak bisa nih dikendalikan ketika di depan Esti yang memang di situ gelap. Ternyata di depan Esti ini ada mobil alat berat gitu kan, kayak silinder itu yang dimana untuk menghaluskan aspal gitu kan. Mobil itu ini ditabrak sama Esti. Ditabrak, buak. Nah, anehnya mobilnya ini lecetnya ini dikit, tapi kenapa Esti kok ini bisa banyak patah tulang dan mukanya ini hancurnya ini nggak wajar. Esti dalam keadaan koma. Berjalannya waktu ini sehari, 2 hari, 3 hari, sampai Tika juga datang, dari warga juga datang, jenguk segala macam di rumah sakit ini sampai berapa bulan ya kan? Ini Esti dalam keadaan koma. Gila, ini sudah berapa bulan Esti dalam keadaan koma. Dia masih bernafas, akan tetapi tidak dalam keadaan sadar. Parah, mukanya hancur dan ada beberapa yang membusuk. Akan tetapi Esti tidak mati. Berkali-kali ada teman yang udah nyaranin gitu kan ya, teman nyaranin, "Bu, pasrah aja apa gimana Bu, kita doain atau segala macam." Ibunya juga udah capek, iya. Pembiayaan segala macam di rumah sakit semakin membengkak. Satu persatu udah mulai dijual. Mobil Esti pun dijual akhirnya untuk pengobatan. Jadi udah dibetulin gitu kan ya, terus pada akhirnya dijual untuk pengobatan segala macam. Nah, karena kondisinya yang semakin kritis dan tidak ada yang namanya perkembangan, dari keluarga juga udah pasrah, terpaksa Esti dibawa pulang. Nah, tetangga nih udah mulai pada jenguk satu persatu, termasuk Tika juga datang segala macam. Tika hanya menangis terus balik lagi. Tika ini seperti menyimpan sesuatu, akan tetapi Tika ini nggak cerita. Tika pergi lagi. Nah, pada akhirnya ini sampai didatangkan kayak orang pinter atau apa segala macem. Udah gitu. Ada beberapa orang kayak guru ngaji atau apa segala macam datang lagi ke situ. Banyak sekali versinya. Ada yang ngomong kena santet, ada yang ngomong ini dibuat sama orang, ada yang ngomong ini memang dia ini dalam keadaan mabuk. Wah, banyak versinya. Ngaji udah terus menerus. Anehnya ini udah berbulan-bulan gak kemasukan nasi tapi masih hidup. Hanya infus yang digonta-ganti, hanya itu. Aneh sekali. Ada apa ini? Nah, di sisi lain, gak tahu kenapa Tika ini kayak ngerasa aku harus gimana? Aku harus melakukan hal apa? Tika pada akhirnya ini ngomong sama orang tuanya Tika, minta pendapat. Tika ini cerita apa sih? Orang tua Tika kaget. Ya udah, Bapak tak manggil Pak Yai Rohim. Udah, itu guru ngaji Bapak. Kamu kok nggak ngomong masalah itu? Masalah apa ini? Gitu kan. Nah, saat itu Pak Yai Rohim datang, Tika pun cerita sama Pak Yai Rohim. Ya udah, kita ke rumah Esti. Datanglah Pak Yai Rohim, ya kan? Kita sebut saja namanya Pak Yai Rohim. Bapaknya Tika, begitu juga dengan Tika. Datanglah ke rumahnya Esti. Ini kurang lebih jam 7:30 gitu, habis Isya gitu. Ibunya Esti ini kaget. Loh, kok Tika ada bapaknya juga? Kok datang dengan orang lain, siapa ini? Pertanyaan juga kan? Buat ibunya Esti pertanyaan juga. Nah, datanglah ke situ ya kan. "Assalamualaikum Bu." "Waalaikumsalam." "Tika, ada apa Tika?" "Kak mau jenguk Esti apa Tika? Ibu udah pasrah nak." "Justru itu Bu, Tika datang ke sini. Tika ini
sebenarnya bingung mau gimana, tapi setelah Tika minta pendapat ke orang tua dan guru ngaji, ini namanya Pak Rohim, Tika jadi yakin mau nggak mau Tika harus cerita, Bu. Ada apa nak sebenarnya? Ada apa? Ibu juga bingung. Ini kok aneh. Ibu udah sedih nak. Esti ini kok kondisinya seperti ini. Koma terus menerus. Nggak sadar-sadar. Lukanya terus membusuk. Ibu bingung nak. Ada apa semua ini? Seperti ada yang dirahasiakan. Setiap ibu lihat Tika kesini jenguk, Tika selalu seperti orang linglung, orang bingung. Sebenarnya ada apa nak? Ada apa nak? Ya Bu, maafin Tika Bu, karena memang Tika ini udah janji gak mau cerita. Karena memang Esti sendiri Bu yang meminta itu. Bahkan Esti sendiri yang menyumpah-nyumpah agar Tika ini gak cerita Bu. Tapi gimana lagi, Tika gak tega melihat sahabat Tika ini terkapar dengan kondisi seperti ini. Mati enggak, hidup juga enggak, dengan kondisi yang seperti ini. Dan Tika ini terhantui terus Bu. Iya nah, ada apa? Barulah Tika cerita. Tika cerita, kenapa nih Esti bisa seperti ini? Kok koma udah lama banget nih? Kecelakaan yang parah, mobil baik-baik aja. Ada apa ini? Mas April kasih tamputi kita flashback. Ada apa ini? Kita tarik mundur nih ceritanya. Jadi memang dulu keluarganya Esti bisa dikatakan keluarga yang ya sederhana, tapi akan tetapi banyak kekurangan gitu. Bapaknya Esti itu udah lama meninggal. Bapaknya Esti udah lama meninggal, mau nggak mau ibunya Esti di sini berperan sebagai kepala rumah tangga. Ibunya Esti, dia ini bekerja ini di tempat kayak potong ayam gitu. Jadi kayak cabut bulu ayam gitu kan, nanti dipotong-potong jadi berapa ayamnya gitu, nanti ditimbang segala macem. Ikut buruh nih di salah satu juragan ayam. Akan tetapi berjalannya waktu ya, ini kan hasilnya ini nggak seberapa, uangnya, upahnya ini nggak seberapa. Sedangkan biaya hidup makin mahal, untuk sekolah lah, kehidupan lah, segala macem. Ada juga utang piutang. Ini yang membuat ibunya Esti sering sekali utang-utang nih ke tetangga untuk tutup lubang gali lubang. Jadi cemoohan orang banyak nih. Udah nih, kalau yang pinjem ibunya Esti nggak bakalan dipulangin. Sering sekali sudah dicap seperti itu. Nah, Esti yang sedih, Esti bingung, Esti datang ke tempatnya si Tika. Semenjak lulus sekolah, Tika ini sudah menjadi biduan. Gitu, Tika udah menjadi biduan. Dan Tika ini memang sahabatan nih, udah lama sama Esti. Esti cerita kondisi kehidupannya, kehidupan keluarganya. Tika yang gak tega, Tika ini mengatakan, kamu mau gak nyanyi, nanti tak pinjemin baju segala macem. Kalian ingat ya kan di part depan gitu, dimana memang Tika yang awalnya mengajak, yang menolong. Nah, pada saat itu Esti akhirnya ikut manggung-manggung, diperkenalkan ke orkes-orkes sama Tika nih gitu. Kayak MC-nya, Mas nanti ngejob ini temanku juga ya, nanti kalau ada event lagi panggil temanku. Akan tetapi yang namanya Esti ini kok boro-boro laku gitu. Orang lihat aja udah kayak bener-bener males. Dari dandannya, dari bentuk tubuhnya, dari dia cara nyanyinya, sama sekali nggak menghibur. Yang ada justru kebanyakan event-event, ya kan, orang-orang yang memang ngejob gitu kan ya, yang memberikan space panggung segala macam. Ini dia ngerasa kayak yang, lah sayang aku ngeluarin uang terus bayar orang yang kayak gini. Biduan macam apa ini? Nggak puas. Ini yang membuat Esti ini jarang diundang, jarang dipanggil. Nah, Tika ini selalu membantu. Gak apa-apa, ini pegang aja uang. Kalau kamu butuh pakai aja dulu, Tika. Tapi udah gak apa-apa. Kamu juga sering dibantu sama Anton kan? Udah, ini tak bantu aku juga. Memang yang namanya Anton juga sering nih datang ke situ gitu. Pas Esti ini belum jadi siapa-siapa, Anton juga sering datang ke situ gitu. Tapi memang saat itu Anton juga, di sisi lain Anton ini dia lagi sibuk juga gitu, sibuk dimana dia lagi awal-awal merintis kerjaan segala macam seperti itu. Nah, merasa Esti ini dia ngerasa nggak laku, dia jarang dipanggil, putus asa segala macam. Pada suatu ketika ketemulah salah satu biduan, kita sebut saja namanya Nike. Nike awalnya juga sama melihat
Esti kayak apa gitu. Nika itu ingat gitu karena mereka satu panggung gitu. Nika ngomong sama Esti, jangan putus asa ya, dulu aku pernah kayak kamu, nggak laku segala macam, pernah gitu. Jadi sabar ketika kamu pas nyanyi nggak dapet saweran, sabar, aku udah pernah kayak kamu. Iya Mbak Nike, aku juga nggak ngerti harus gimana. Nanti pulangnya mampir ke rumahku, tak kasih tahu biar kamu gimana caranya biar laku, biar kamu itu banyak yang ngejob. Caranya gimana Mbak Nike? Ya udah nanti pulangnya ke tempat aku, diajaklah sama orang yang namanya Nike gitu kan. Pulanglah ke rumah Nike. Dan sesampainya di rumah Nike cerita, kamu tahu nggak kenapa aku bisa laris? Aku pasang susuk. Apa Mbak? Pasang susuk? Pasang susuk itu gimana tuh Mbak? Pasang susuk itu ini udah yang namanya familiar loh. Biduan kalau nggak pakai kayak gitu gimana caranya mau menang? Semua itu berlomba-lomba datang ke orang pinter biar laris, dilihat ini biar kelihatan cantik. Yang awalnya nggak cantik, dilihatnya ini kok jadi menarik, suaranya jadi bagus, penampilannya jadi oke. Ya biduan harus kayak gitu. Kalau kamu mau polosan, ya wis, kamu pun dapatnya polosan. Oh, tapi bahaya nggak sih Mbak? Bahaya gimana? Aku aja sukses sekarang. Aku bisa beli apa yang dulu aku nggak bisa beli, sekarang aku udah bisa beli semuanya. Yo tapi terserah kamu. Kalau kamu mau tak kasih alamat, kamu datang sendiri. Yo memang maharnya mahal. Akan tetapi yo nanti kan bisa dibayar, dicicil, bisa kok, orangnya baik. Namanya dukun ini. Dikasih tahu nih, ini namanya Mbah Toro. Kalau kamu mau pasang susu, orangnya udah tua. Kalau kamu mau datang ya ini monggo. Aku cuma ngasih bantuan loh. Kalau toh kamu jadi juga sebenarnya kan kita ini bersaing. Cuma ya aku tadi lihat pas kamu itu nggak ada sawer, terus kamu jarang dipanggil MC untuk giliran nyanyi. Aku rasa sedih dan aku keinget zaman aku dulu kayak kamu, sama sakit. Yo tapi terserah kamu. Yo wis Mbak. Oh terima kasih Mbak. Nah pada saat itu ya kan, ini Tika yang sedang di rumah didatangi sama si Esti keesokan harinya. Esti cerita, Tika, aku dapat saran nih Tika dari Mbak Nike, katanya aku disuruh kayak gini-gini. Menurut kamu gimana Tik? Enaknya piye? Apa? Kamu mau pasang susu? Susu jangan kenceng-kenceng, aku gak enak kalau ada yang denger. Esti, jangan. Udah jangan Es. Udah. Aku aja gak pakai apa-apa. Aku juga ada kok jobnya. Ya walaupun gak seberapa. Udahlah. Kamu jangan tergiur yang seperti itu. Sesat itu namanya. Tika, tolong Tika. Aku jam ini udah gak peduli dengan yang mau sesat, mau apa. Kondisi rumah aku butuh pertolongan. Aku gak mungkin pinjem uang kamu terus. Tolong Tika, tolong. Kalau kamu gak mau anterin aku aja. Udah, kalau kamu gak ngizinin, ya paling tidak kamu anterin aku. Tolong anterin biar kalau ada apa-apa kamu ngerti. Tolong. Iya tapi aku gak nyaranin lo ya. Pokoknya aku gak nyaranin, justru aku itu ngelarang. Tapi kalau kamu kekeh pengen yang namanya pasang susu, aku cuma bisa nih nganter. Gak lebih dari itu Es. Beneran Es. Iya Tika, tolong Tika. Hingga pada akhirnya hari yang ditentukan, Tika mengantar Esti pergi ke Mbah Toro, ke alamat yang dituju. Ternyata memang Mbah Toro ini udah sepuh, udah tua banget. Usianya mungkin hampir 100. Nah, sesampainya di Mbah Toro gitu kan ya, ini Esti mengungkapkan, Mbak aku pengen pasang susu. Aku dapat informasi di sini gara-gara Mbak Nike, Mbah. Tolong Mbah, tolong. Ya udah, untuk nyanyi juga yo. Iya Mbah, tolong Mbah. Di sini Tika sebenarnya kayak nggak rela. Kalau sahabatnya ini pasang susu, Tika nggak rela. Nah, saat itu Mbah Toro ini ngomong, kamu harus beli ini. Persyaratannya ini. Apakah kamu sanggup? Sanggup Mbah. Berapapun nanti saya bayar Mbah, berapapun nanti saya kasih Mbah. Ya udah, kamu belanja dulu. Ada bunga, ada ini. Dupanya ini. Nanti kamu datang lagi di hari ini. Siap kamu? Iya Mbah, siap. Hingga pada akhirnya setelah belanja segala macam keperluan untuk susu gitu kan ya. Ini datang lagi ke sana. Gitu. Tika pun nemenin. Tika tetap nemenin di sini. Padahal Tika ini udah melarang sepanjang jalan. Tika udah ngelarang.
Akan tetapi nggak digubris sama Esti. Udahlah Tika, tolong Tika, udah ngertiin. Pokoknya adanya kamu di sini hanya menemenin aku. Jadi kalau ada apa-apa, biar kamu ini ngerti gitu loh ya. Tolong Tika, tolong. Tika nggak bisa apa-apa. Dan akhirnya dipasang semua. Dipasang sama Mbah Toro. Mulai dari kening, bagian muka, dagu, terus bagian leher segala macam karena suaranya biar bagus. Seluruh badan ini dipasang. Dan setelah dipasang, nggak tahu kenapa tiba-tiba aura dari si Esti ini berubah. Esti tampak cantik sekali sampai Tika ini pangkling. Ini perasaan berangkat nggak sebersih ini nih anak. Kok bisa kayak gini ya? Gimana Tika? Ada perubahan nggak? Iya kayak gitulah. Gimana Tika, ada nggak sih? Kamu ini gimana sih? Esti ini nanyain ke Tika. Tika sebenarnya tahu ada perubahan nih, tapi Tika nggak mau ngomong. Kalau dia ada perubahan, nggak mau ngomong Tika. Karena Tika tidak setuju. Orang yang tidak setuju kalau sahabatnya ini pasang susuk. Singkat cerita, semenjak pasang susuk tiba-tiba nyanyi di suatu pentas gitu kan ya. Ini IO-nya, event organizer-nya ini yang ngadain acara tiba-tiba terpukau dengan penampilannya si Esti. Banyak orang tiba-tiba nyawer, dateng. Esti langsung ngomong sama si Nike, Mbak, aku udah kesana loh kemarin. Oh ya bagus, pantas aja kamu kayak gini. Aku lihat juga kamu beda kok. Satu panggung kebetulan sama si Nike. Berjalannya waktu ya kan, ini sangat mudah sekali Esti nyari uang. Dari panggung ke panggung dapat panggilan terus menerus. Ini yang membuat gitu kan ya, dia ini ngumpulin uang sangat mudah. Berbagi ke orang-orang biar orang-orang ini gak ngerti. Esti ini ngerasa, dulu aku pernah dijatuhkan, dulu pernah aku diinjek-injek sama warga di sini. Sekarang saatnya aku memperlihatkan kekayaan aku. Esti, ya kan, yang namanya bantu orang segala macem, ya kan. Ini kalau ada acara-acara apa, Esti selalu berbagi segala, terus menerus seperti itu. 17-an dia nggak pernah yang namanya meminta fee di kampungnya, terus menerus seperti itu. Nah, hingga pada akhirnya dia masih kerasa kurang puas. Kurang puasnya kenapa? Banyak laki-laki yang datang ke situ, ya kan, terus ngajak kencan atau apa, mulailah teleponan segala macem. Esti hilaf. Esti masih kurang gitu. Padahal dia udah ngumrohin ibunya gitu. Esti masih kurang. Kurangnya apa di sini? Esti udah tahu nih cara nyari uang yang mudah nih, grogotin om-om lah segala macem. Tapi gimana caranya nih? Mau gak mau harus diajak tidur. Esti melakoni hal itu karena Esti pengen yang tetap terlihat segar, bugar, seksi terus menerus, menawan, cantik. Esti datang lagi ke tempat Mbah Toro tanpa mengajak si Tika. Esti gak bilang sama si Tika. Tika taunya hanya menerima job nyanyi. Ternyata di sini Esti menerima bookingan tidur bersama lelaki hidung belang, dimana yang gajinya ini yang bener-bener banyak. Pantas saja si Anton pun diusir sama si Esti. Gak bakalan kamu bisa nyukupin aku. Hingga pada akhirnya ya kan, setelah dia udah pasang susuk di bagian vagina gitu kan ya, ini parahnya, gak tahu kenapa justru malah Mbah Toro yang usianya bisa dikatakan hampir 100 tahun atau mungkin udah 100 tahun. Dia ini tercengang melihat kecantikannya si Esti. Bahkan Mbah Toro sendiri, dia menawarkan diri. Nah, kamu mau gak bersetubuh dengan Mbah? Nah, Esti awalnya menolak akan, tapi takut kan, kalau nanti Mbah Toro ini gimana-gimana segala macam gitu kan ya. Nanti susuknya diambil atau apa, terus Esti jadi gak laku. Akhirnya Esti mau melayani birahinya Mbah Toro yang memang udah nggak habis pikir, ini udah kakek renta gitu kan ya. Ini masih mau berhubungan badan. Nah, singkat cerita, Esti pun akhirnya menceritakan semua ke Tika. Tika kaget. Esti, kamu itu apa-apaan? Kok malah seperti itu? Kok kamu jadi makin menjadi seperti itu? Aneh kamu ini. Udahlah Tika, gimana lagi sih nyari uang gampang? Lagian aku bakal bagi ke kamu kok. Enggak. Makanya setiap aku pinjem ke kamu, aku bakal balikin. Karena ini semua aku gak mau. Ih, kamu terserah kamu lah. Kamu jangan sok-sokan kaya kayak gitu. Yang jelas aku bantu ini tulus. Nah inilah, Tika ini kaget. Ternyata sahabatnya ini udah bener-bener semakin menjadi pasang susuknya.
Sampai dukunnya aja ini, apa ya, dukunnya ini terpesona. Nah, tak hanya itu, berjalannya waktu, banyak sekali yang namanya orang yang meneror Esti. Ternyata yang meneror Esti ini justru malah dari istri-istri para yang pembokingnya Esti, gitu. Jadi sering terjadi perceraian. Esti ini bak pelakor. Banyak perceraian gara-gara Esti. Nama Esti ini jadi perbincangan nih, gitu. Jadi perbincangan, ini Esti gini-gini. Tapi Esti bodo amat. Yang aja kan bukan aku. Dia kepencot sama aku. Dia suka sama aku. Jadi Esti bodo amat. Pernah Esti dilabrak sama orang atau apa, Esti cuek. Loh, yang pengen sama aku kan suami Mbak. Ya udah, gimana lagi Mbak? Makanya kalau punya suami diurus. Esti sampai berani menjawab seperti itu. Esti cerita sama Tika, semua diceritakan sama Tika. Nah, pada suatu ketika Anton ketemu sama Tika. Anton mungkin kesel karena udah dihina, diusir segala macam gitu kan ya. Anton ngomong sama si Tika, Tika, aku tahu sahabatmu si Esti itu. Aku datang ke sana. Sebenarnya memang aku tulus pengen main ke sana. Aku nggak ada niat yang gimana-gimana, tapi dia sudah mengusir aku. Lihat saja akibatnya. Dia nggak inget zaman-zaman dia susah. Lihat aja akibatnya. Aku tahu kok. Dia jadi biduan, ini nggak murni. Aku tahu, aku punya rasa itu. Aku ngerti. Lihat saja nanti. Anton ini sakit hati. Tika kaget lah, kok Anton ternyata udah pernah diusir. Nah, berjalannya waktu, Esti ini yang semakin hari semakin kaya, semakin hari semakin enak hidupnya. Esti pun ngomong sama Tika, Tika, apapun yang terjadi tolong, ya. Ingat pesanku, jangan sampai ini semua bocor, tolong. Janji sama aku, ya. Demi apapun, kamu jangan pernah ngomong sama orang, ini rahasia aku dan kamu, ya. Tolong jangan bongkar rahasia aku ini, ya. Tika terpaksa nih. Iya udah. Dan Tika pun udah nggak mau ikut campur. Berjalannya waktu, Esti ini kaget ketika ibunya cerita. Nah, ibu dimimpikan, bapak seperti ini, menyuruh kamu tobat. Nah, sedangkan si Esti juga sama merasakan hal itu kan. Esti juga mimpi. Nah, disinilah Esti kebayang-bayang terus menerus, sehingga Esti pun menceritakan kepada si Tika. Tika pun akhirnya ngomong, mumpung belum terlambat, mending kamu tobat. Itu sebuah peringatan. Itu saranku, Esti. Mending kamu ke tempat Mbah Toro, terus kamu copot, kamu lepas semua susuk-susuk itu. Lagian kamu udah tua juga, udah capek. Kamu udah mendapatkan semuanya. Udahlah. Iya sih Tika. Semakin hari semakin ketakutan semenjak mimpi itu datang terus gitu kan. Nah, pada akhirnya Esti memutuskan untuk ke tempatnya Mbah Toro. Akan tetapi Esti dikagetkan ketika datang ke tempatnya Mbah Toro ini meninggal dunia. Warga-warga ini mengatakan, ya kan banyak tamu juga yang datang ke situ gitu kan. Terus warga juga ngomong, iya Mbah Toro meninggal udah 1 minggu ini. Mbah Toro meninggal. Siapa ini yang mau nyopot susuknya Esti? Nah, Esti balik lagi ke tempatnya Tika menjelaskan. Tika, ternyata Mbah Toro meninggal. Tika juga bingung. Nah, gini aja, apa aku cerita aja sama bapakku biar bapakku ngasih jalan keluar. Jangan Tika. Nanti aja Tika, aku belum siap. Ya udah, terserah kamu. Saranku sih cuma itu. Siapa tahu bapakku punya teman atau apa yang pada akhirnya bisa melepas semua susuk-susuk yang ada di tubuh kamu. Nanti Tika, aku belum kepikiran itu. Aku masih pusing, aku juga nggak ngerti harus gimana. Aku juga takut nanti kalau akhirnya aku juga nggak laku lagi, aku nyanyinya jadi nggak dipanggil lagi, aku jadi nggak dapet job. Aku belum siap itu Tika. Ya udah, terserah kamu. Esti pun pergi, pamit, meninggalkan si Tika. Saking puyengnya dia keluar. Nah, disitulah gitu ya kan, dia sering pusing ya kan, keluar lah apalah segala macam, pulang sebentar, jalan lagi keluar. Itulah Esti kecelakaan. Blah, boom. Esti kecelakaan. Ternyata hari yang dimana ketemu Tika saat itu adalah hari terakhir. Esti ketemu Tika itu hari terakhir.
Dan di sini kuncinya adalah Tika yang punya cerita ini, gitu, yang punya cerita ini. Dan flashback pun selesai. Tika pun menceritakan. Ibunya kaget. Ya ampun, berarti selama ini dia seperti ini, seperti itu, Tika. Iya, Bu. Terpaksa akhirnya Tika membongkar ini semua. Tika juga minta saran dari Bapak dan Ibu Tika. Terus akhirnya manggil Pak Yai Rohim. Ini guru ngaji Bapak, Bu. Siapa tahu bisa membantu, Bu. Seperti apa kondisi Esti, Bu? Baiknya bagaimana? Akhirnya Pak Roy minta izin. Ya kan, Pak Roy minta izin melihat kondisi di situ seperti apa. Ternyata memang ini susuk yang banyak sekali. Berkali-kali Pak Yai Rohim ini kayak berperang dengan si penjaga iblis yang ada di tubuhnya Esti. Satu persatu dilepas susuk tersebut. Hingga pada akhirnya Esti pun menghembuskan nafas terakhir. Setelah semua terlepas, tubuh Esti sendiri gak kuat. Dan Esti merenggang nyawa. Semua udah ikhlas. Ibunya nangis, keluarga nangis. Ya, walaupun bagaimanapun itu anaknya gitu kan, yang mencoba ikhlas tapi ya kondisinya seperti itu. Nah, ada kejanggalan lagi nih. Ketika semua sudah dilepas, ada kejanggalan lagi. Pak Rohim bilang, ini seperti ada yang sesuatu hal yang aneh ini. Tapi mudah-mudahan aman prosesi pemakaman besok. Nah, ternyata benar ada kejanggalan. Jenazah udah dimandikan segala macam, prosesi mau di pemakaman ini udah lengkap semuanya gitu kan ya. Sudah disolati segala macam. Anehnya mau dimasukkan ke dalam keranda ini susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun. Dan akhirnya Pak Rohim ini kayak ngerasa ini ada yang ngebuat juga sebenarnya. Tapi Pak Rohim tidak menjelaskan hal itu. Pak Rohim hanya mengatakan kepada Tika dan bapaknya Tika. Tik, ada ya, kamu pas cerita itu kan ada orang yang gak suka, merasa dihina sama si Esti. Siapa namanya itu? Anton, Pak. Ya gak tahu. Mungkin dia gak terima. Dia gak terima. Dia memang gak tahu kenapa atau ya saya gak ngerti yang jelas. Dia ada keturunan orang hebat. Mungkin dia ada bantuan itu. Dia gak terima. Dia pernah disakiti Esti. Tapi yang mudah-mudahan Esti bisa dimakamkan. Kok bisa gitu, Pak? Ya udahlah, berdoa bersama-sama. Akan tetapi jenazah ini masuk ke keranda ini susah. Hingga pada akhirnya ini berjam-jam masuk lagi kok ditutup susah. Kayak berat segala macam. Terpaksa dinaikkan ke dalam mobil, akhirnya dibawa mobil. Jadi prosesi pemakamannya ini nggak menggunakan keranda untuk menuju ke pemakaman. Dinaikkan ke dalam mobil. Dan saudara-saudara gitu dari pihak keluarga akhirnya ikut memakamkan. Barulah Esti bisa dimakamkan. Dan anehnya memang Anton ini tidak muncul sama sekali pada saat itu. Apa mungkin sudah sakit hati yang luar biasa, Anton gak muncul. Esti pun akhirnya bisa dimakamkan tanpa menggunakan keranda. Harusnya kan dibawa keranda gitu kan ya, yang dimana jalannya ini benar-benar nggak menggunakan mobil gitu ya, harus dibawa keranda menuju ke pemakaman gitu. Ini nggak, ini terpaksa menggunakan mobil. Akhirnya jenazah Esti udah dimakamkan. Sebagian warga merasa kehilangan Esti. Kehilangannya karena Esti ini orang baik, yang tahu gitu, yang tahu ini hanya keluarga dan keluarganya Tika gitu, keluarganya Esti dan keluarganya Tika. Orang lain, warga lain nggak ada yang tahu kalau Esti ini melakukan seperti itu, susuk segala macam. Walaupun sudah ada suara-suara dari warga gitu kan ya, satu sama lain ini ada yang curiga, apa jangan-jangan kenapa nggak bisa dimasukin ke keranda, apa jangan-jangan Esti melakukan hal ini. Terus ada juga yang menduga-duga, yang mengira-ngira gitu. Ada juga yang warga yang udah kepikiran ke situ gitu. Dan cerita pun selesai gitu. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih buat pengirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Sekali lagi mohon maaf
kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Karena kali ini saya ini yang ngedirect, yang ngame-ramein ini namanya Mas Adi. Kebetulan Mas Lutfi ini sedang sakit dan mohon doanya semoga lekas sembuh. Kebetulan Mas Adi ini, dia ini memang sebenarnya pemain bola gitu. Tukang perahu gitu. Nggak bercanda teman-teman gitu. Jadi Mas Lutfi sedang sakit. Saya minta doanya mudah-mudahan diberikan kesembuhan gitu, cepat amin gitu, yang sehat kembali, pulih dan bisa aktivitas gitu. Yang nunggu channelnya Mas Lutfi tayang lagi, mohon bersabar gitu, didoakan saja semoga lekas pulih. Tuh ya. Nah, buat teman-teman di rumah yang punya pengalaman misteri atau pengalaman horor gitu ya, yang bingung mau cerita kemana gitu, kalian bisa kirimkan cerita kalian ini ke channel saya Rian Agus Widodo. Caranya gimana sih? Caranya seperti ini. Dikirim per paragraf atau per kalimat ya. Coba lihat ke layar monitor kalian, ditulis per paragraf atau per kalimat gitu ya. Ini nama yang mau disamarkan siapa, jelas atau tidak disamarkan. Bawahnya juga kasih tahu nih bahwa cerita ini aman untuk dibawakan gitu. Dikirim per paragraf atau per kalimat gitu. Nah, bawahnya lagi nih kronologinya seperti apa, ditulis dari awal gitu. Terus terornya seperti apa, bentuk hantunya seperti apa, jelas gitu. Jadi untuk saya ini bercerita, ini saya juga punya bayangan gitu. Dihafalin juga enak gitu. Terus penyelesaiannya seperti apa ya, dan tuntasannya seperti apa, nah diperjelas seperti itu. Kirimnya ingat per paragraf atau per kalimat gitu. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo. Ini dia. Atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336, 3-nya 4 kali. Saya ulang 085870433336, 3-nya 4 kali. Seperti biasa jangan lupa dikasih nama dan nama kota agar tidak tertumpuk dengan WhatsApp lain. Gitu. Ini gunanya juga ketika ada tayangan baru, kalian udah ngasih nama dan nama kota, saya langsung save, kalian dapat notifikasinya gitu. Langsung dari handphone saya akan saya masukkan ke dalam grup WhatsApp gitu ya. Oke? Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Saya mengucapkan terima kasih buat yang ada di studio satu ini, ada Mas Adi, ada Mas Alip, ada Mas Idin. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri.